Sejumlah besar PMI Indonesia dan Vietnam pada tanggal 16 Desember melakukan aksi protes di MOL. Pada awalnya, mereka merasa revisi Undang-Undang Tenaga Kerja pada 2 tahun lalu telah membebaskan mereka dari jeratan biaya agensi yang kedua. Namun fakta di lapangan, para PMA harus dikenakan kembali biaya pembelian kerja yang ilegal. 40 million I go to Taiwan. 60,000 I buy job. $60,000 Taiwan. PMA menyerukan susah payah melunasi potongan agen ketika kontrak selesai ingin mendapatkan majikan baru dan tetap di Taiwan harus kembali mendapatkan perlakuan yang semena-mena. Atas dasar transaksi ilegal meminta pertolongan MOL, tetapi agensi tak dihukum. Ada PMA lain yang membayar biaya kerja sebesar 75.000 NT dolar, tapi tak dibayar uang lemburnya. Akhirnya saya baru tahu untuk menghabiskan 75.000 ternyata saya mendapatkan job yang ilegal. Menurut data statistik Asosiasi PMA, PMA ingin melanjutkan kontrak di majikan yang sama akan dikenakan biaya pembelian job sebesar 20.000 hingga 40.000 NT dolar. Jika ingin pindah majikan akan dikenakan biaya 40.000 hingga 80.000 NT dolar. Mereka meminta MOL untuk mengumumkan langsung lowongan pekerjaan di internet dalam ragam bahasa. Dengan demikian, PMA dapat mencari pekerjaan tanpa melalui agen. Taiwan dan Indonesia 14 Desember menandatangani MOU perekrutan, penempatan, dan perlindungan PMI dilanjutkan dengan rapat hubungan bilateral. Indonesia meminta kenaikan upah di sektor informal dari 17.000 menjadi 19.000 NT dolar. Namun setelah melewati 6 jam pertemuan, kedua pihak tak mencapai kesepakatan. 我们必须要了解他们提出这样一个要提升薪资的理由是什么。这部分我们当然会在兼顾这印尼外籍劳工还有在我们本国雇主的权益下来进行双边的会谈。 Taiwan kini kekurangan tenaga kerja perawatan jangka panjang. Tak sedikit yang memilih menggunakan PMA. Indonesia jumlah perawatnya menduduki 80%. Beberapa tahun terakhir beredar kabar pemerintah Indonesia tidak puas warganya bekerja sebagai PRT di luar negeri. Untuk itu, Indonesia meminta kenaikan upah. Namun pihak Taiwan juga harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi domestik. 如果加薪的话，他们可能负担不了，但是这个源头都是我们自己 Pakar merasa jika ingin memperbaiki kondisi kerja PMA dan di saat yang sama ingin menjaga hak dari keluarga rentan, maka harus menyelesaikan sumber permasalahan, yakni kebijakan perawatan jangka panjang. Dalam rapat kali ini, selain dibahas tentang gaji, juga dibahas perihal PMA ilegal dan pelatihan PMA. Arus dingin pertama telah tiba. Tanggal 17 Desember pagi, suhu terendah terpantau di Pulau Matsu, yakni sebesar 11,9 derajat Celcius. CWB memperkirakan suhu terdingin terjadi pada tanggal 18 Desember pagi. Polusi udara disertai arus hawa dingin, EPA mengemukakan karena pergerakan angin, kabut di Taiwan Utara akan lebih kecil dari yang diperkirakan. Untuk kawasan tengah dan selatan Taiwan, kualitas udara akan lebih buruk. EPA mengemukakan pergerakan kabut berikutnya masih harus diamati kembali. Ketidakpastian kualitas udara dipengaruhi oleh pergerakan atmosfer, dihimbau kepada kaum lansia untuk menggunakan masker ketika berpergian keluar rumah.